Inflasi itu pasti terjadi, pengendaliannya akan sangat sulit. Tapi saya nggak akan panjang lebar. Saya tadi kan ngomong sedap-sedap miris. Nah gitu ya. Kalau kita ngomong begini, saya juga mencoba mengangkat di itu beberapa itu kena take down gitu ya. Ini akhirnya kita mengetahui ternyata seperti ini begitu. Bahwa pada saat kamu sekarang ini, jadi kenapa inflasi harus terjadi dan mesti terjadi, akan sangat sulit dikendalikan. Kenapa? Harga sesuatu yang dulunya itu hanya Rp1.000 di tahun 60, di tahun 65, saat redenominasi di tahun 64, 63, kemudian begitu. Artinya pada saat juga terjadi seperti sekarang ini, angka 03 itu dihilangkan dan seterusnya, bla 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 begitu ya. Ini kedawan. Ini nanti Melayu ini tokoh elit global ini, nanti nggak nyaman. Tapi saya kan cuma cerita begini ya. Inflasi pasti terjadi. Selama sistem percetakan uang itu terus dilakukan, inflasi pasti terjadi. Antara real sebagai kolateral, ini genah gak aku ngomong ini ya. Pada saat ada sebuah sistem, kalau orang itu mencetak uang, kemudian dia harus meletakkan jaminan, katakanlah emas di bank, kowe nek duwe emas dengan jumlah tertentu, kamu serahkan ke bank, kemudian sama BI, jika ini adalah jumlah tertentu, maka diserahkan ke World Bank, Bank Dunia, umpamanya kan begitu, ini contoh saja. Kemudian kamu nanti akan mendapatkan bentuknya ada MOU-nya begitu, bunganya kamu memperoleh bunganya. Jadi itu tidak lagi menjadi hakmu, itu akan dihaki oleh negara atau bahkan dunia begitu. Udah sampai di sini saja. Ki piye keterangane, ki engko sekolah ning iki ya. Saya cuma ngomong begini. Pada saat kemudian contoh, ini salah satu sistem kolateral, kemudian sistem obligasi, kemudian sistem, ini nggak akan diajarkan di sekolah, nggak akan diajarkan. Guru ini mungkin nggak dong, gitu ya. Jadi pada saat kowe kindik bank, kemudian kowe setor duit 10 yoto, kowe setor duit 10 yoto, katakanlah setor duit ya 10 juta. Kemudian setelah kowe setor duit berarti bank upamane ini bank tak setori 10 yoto, akhirnya bank itu punya uang 10 juta, bener? Ya. Kemudian si Wahyu datang pinjem uang. Dia pinjem uangnya tidak mungkin bisa 10 juta karena di brankasnya hanya ada 10. Harus ada yang tersimpan di kas. Itu 8%. Asumsikan 10%. Sehingga ini yang disetor, yang di brankas katakanlah 1 juta. Jadi ada 9 juta yang bisa dioperasionalkan. Wahyu datang kemudian pinjam 9 juta, bener? 9 juta Wahyu pinjam. Setelah pinjam 9 juta, tentu tidak dibawa pulang, ditabungkan lagi di bank itu, bener? Ditabungkan, nggak mungkin dihabiskan, ditabungkan lagi. Berarti di bank tadi ada duit berapa? 10 setoran kamu dan 9, berarti ada 19 juta. Faktanya ada hanya 10 juta. Kan begitu. Kalau ada orang pinjam lagi, karena tadi si Wahyu menyotorkan 9 juta, karena belum dioperasionalkan langsung. Dia bisa pinjam 8 juta. Berarti di bank ada duit berapa? 10
tambah 9 tambah 8. Ada berapa? 20? 27. Berarti ada 27 juta. Faktanya itu berangkat dari 10 juta dari simpanan. Faham? Inilah yang menjadikan pasti inflasi dan bla 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 bla. Gak iso disalahke. Sistemnya memang dibuat begitu. Sistem moneter itu dibuat seperti itu. Ini hanya sebagian kecil dari sebuah subbagian dari subbagian dalam sebuah sistem ekonomi, sistem perbankan. Ya, ini contoh. Saya cerita ini, saya nggak bisa membayangkan kowe besok, bapak mbahmu biyen, mbahmu dulu itu kalau beli tanah dan membuat rumah, itu hanya cukup dengan gaji pas-pasan atau dengan pemasukan income yang pas-pasan, bisa beli rumah, bisa beli gitu. Mergo tempe dulu regane hanya 100 rupiah zaman mbahmu, saiki 10.000. Berapa persen inflasinya? Ojo tenang-tenangnya ya kowe iki. Gitu loh. Keadaanmu tuh semakin rumit, semakin runyik. Nek kamu tuh hanya mau mentingke maca, mau mentingke penampilan. Kalau wong biyen ditakoki JSD, JSMP cita-citamu apa? Polisi, apa TNI, apa dokter, numpak helikopter. Saiki cah SD iki ditakoki cita-citamu apa? YouTuber, TikToker. Rusak ini kan gitu lah. Kamu itu menghadapi situasi yang sama sekali tidak nyaman ke depan, tergantung bagaimana sikapmu sekarang ini, bagaimana. Didukung karo wong tuamu sing enggak dong, dituruti karepe si anak. Kemudian sistem pendidikan, ini sekarang ini orang itu saumurmu itu cenderung tidak bisa diberi nasihat. Sangat sulit merasa dirinya itu selalu benar. Jadi anak-anak wong tua ngandani anake gitu. Kemudian anaknya mesti ibui zamannya beda kan gitu. Selalu dilontarkan begitu. Sebagai contoh, sama-sama itu anakku dhewe ya begitu gitu loh. Ini fakta. Apalagi kemudian ada satu sistem dari orang pembuat kebijakan pendidikan, karena KB itu kan yang penting kan fulus. Akhirnya sistem pendidikan itu sing penting menyenangkan, rusak gak apa-apa, sing penting menyenangkan. Akhirnya dibuatlah cara sistem pembelajaran yang menyenangkan. Bukannya sebuah kemanfaatan atau kefaedahan gitu. Akhirnya disiplin hilang, kemampuan kritis hilang, maunya tidak hanya sistem pendidikan referensi tapi literasi, tapi faktanya sistem literasi itu tidak terbangun dan seterusnya. Ini anak-anakku dan semuanya jamaah rahimakumullah, ini memang butuh semua sisi harus tidak bisa. Jadi anak Gen Z itu selalu cenderung berpikir adalah dirinya sendirilah yang paling benar. Ini yang harus hati-hati. Jadi kita ngomong konsep wal baladu thayyib yakhruju nabatu bi idzni rabbih waladhi khabutha kan. Mau bercerita tentang konsep-konsep ayat, kita melihat secara fakta saja.
ciri generasi ke generasi itu kreatif, inovasinya terbentuk apa enggak, begitu dan seterusnya dari sisi ekonomi, sisi sosial, perilaku secara internal, adab dan akhlaknya kan itu. Jadi membutuhkan perilaku waspada lan hati-hati lan watak perilaku dan karakter dari karakter-karakter kekufuran, kefasikan, kemunafikan ini butuh diantisipasi menjadi di dalam sebuah sistem pendidikan. Pendidikan kita saat ini yang tidak mengedepankan kemandirian, keterampilan, kecerdasan. Pendidikan kita saat ini hanya mengedepankan narasi kognitif, narasi pinter, hanya mengedepankan perilaku-perilaku yang katakanlah hanya hafalan, mbuh ngerti maksudnya sing dihafalke atau enggak, kemudian melakukan kegiatan, didukung dengan melakukan kegiatan semaan upamane tapi gak roh maksudnya, hanya berpikir ganjaran. Ini dibentuk seperti ini sekarang ini kan menjadi memperparah situasi, tapi bukan berarti ini dilarang enggak atau enggak boleh, sama sekali enggak. Tapi sayang fungsi Quran sebagai tadabarul Quran itu telah benar-benar dihilangkan, dan ironinya lagi settingan atau perencanaan kita tuh supaya menjadi bodoh. Ada orang-orang yang memiliki kepentingan ini itu sama sekali tidak diantisipasi. Karena beragamanya hanya dengan menggunakan agama pakaian, lipstik, formalitas. Agamanya agama formalitas. Tidak membangun karakter, adab, perilaku, cara berpikir, metode berpikir, kan gitu ya. Ditembak satu konsep, kafir itu beda agama, Anda Islam, orang kafir itu yang non-Islam, kan begitu. Ditembak dengan konsep ini saat memahami ya ayyuhal kafirun gitu ya, wong kafir, ya ayyuhal kafirun. Kemudian saat ada ungkapan kafir itu sumum bukmun umun fahum la yarjiun, konsep-konsep kekafiran itu selalu perspektif kita sebagai umat Islam itu selalu berpikir orang yang berbeda agama. Jadi kita menunjuk konsep kafir itu adalah agama A, agama B, agama C, agama D. Inilah dia orang kafir. Konsep ini menjadikan saat kita tuh subjek, saat melihat orang lain tuh subjek, dia kafir, dia kafir. Sepertinya kemudian dirinya tuh merasa lebih agung dan lebih suci daripada orang yang dituduh sebagai orang kafir. Sehingga perilakunya itu menjadi perilaku semuji. Ada sekelompok orang yang memiliki kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dan melanggengkan kekuatan melalui sebuah sistem politik untuk menguasai dunia dan mengatur dunia, yang salah satu poin yang ingin dikembangkan kepada generasi ke generasi itu adalah kebodohan. Supaya dapat dikendalikan oleh mereka untuk dijadikan sebagai budak, untuk tidak memiliki satu perilaku kreatif dan inovasi, supaya dapat dikendalikan. Sehingga perilakumu itu diciptakan untuk memiliki delusi dan halusinasi kemerdekaan. Saya ulang, kuwe dicetak oleh sebuah sistem, ini saya bukan ngomong nafsu, ada sekelompok orang,
dicipta oleh sebuah sistem yang dibangun oleh seseorang supaya kamu itu memiliki perilaku delusi dan halusinasi kemerdekaan. Merdeka itu bebas sebebas-bebasnya, tidak ada keterlibatan orang lain dan tidak tergantung dengan orang lain. Bahwa bebas itu kamu berpikir sebebas-bebasnya, kamu bertindak sebebas-bebasnya, kamu berbicara sebebas-bebasnya. Maka itulah yang akan digapai, yang akan dicapai di dalam sistem kemerdekaan halusinasi ini, kemerdekaan delusi ini, supaya perilakumu perilaku halusinasi, perilakumu perilaku delusi. Menjadi manusia-manusia yang tidak bisa dikendalikan, dengan menjadi manusia-manusia yang semaunya sendiri. Ini memang dibangun sehingga potensi dari Tuhan bahwa kamu tuh punya pikiran, punya akal, kowe iki duwe kuping, kowe iki duwe mripat, kowe iki duwe utak, awak dhewe itu duwe utak, duwe kuping. Tidak digunakan untuk mendengar dan menyimak serta mencermati keadaan dan situasi, akan tetapi untuk mencermati dan menguatkan ego dirinya sendiri. Kemudian sehingga kamu akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Ini seperti sebuah permisalan begini. Saat bantuan di semua desa digerojok dari, katakanlah di negara kono, di negara Sananda, itu memberikan bantuan di desa-desa, itu mungkin bisa jadi 1,5 sampai 2 M umpamanya begitu, untuk membuat sebuah proyek jalan raya, taman, kemudian jalan, memperbaiki jalan, kemudian membuat taman, irigasi, tapi dengan harapan gagal, karena memang faktanya selalu gagal program itu. Kemudian setelah ini gagal 1 tahun atau 2 tahun, konspirator datang kemudian mendatangi kelompok desa ini, pripun Bu, sawahipun saya gagal, karena mereka sudah ingin karena tanahnya untuk menjadi baik ternyata nggak menjadi semakin baik. Kemudian pengairannya, harapannya ditandani soyo-poyo api, ternyata tidak baik. Akhirnya yang terjadi gagal. Akhirnya yang terjadi adalah ini. Itu kemudian ngaten mawon nggih Bu, niki kula sewa, niki kula tuku, kula dadekne jenengan garap, pripun ngaten, remen to nggih, remen. Akhirnya terjadilah proses konspirasi, terjadilah satu proses penguasaan, terjadilah satu proses monopoli. Katakan demikian, tapi caranya kan baik. Contoh kan begitu. Seperti apa detailnya? Aku gak ngomong kuwi iki, mesti mergo ngomong kuwi mesti ngrasani wong sing gak penak. Kan gitu ya. Karena itu sudah merupakan sistem.